ya menyinggung masalah ormas gitu. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya, organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lainnya kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik bayar mereka saja gitu. Sudah puluhan juga yang bakal kesini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kalau itu preman. Di Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan GRIP. Preman itu. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso, kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin saya mengungkap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak minta. Aku sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa aku bisa begitu terhadap saya, bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Nah, aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa? Aku salah apa? Pak Gatot yang aku hormati, yang aku muliakan, mantan Bapak Panglima TNI. Kok Pak Gatot, saya sedih loh. Pak Gatot bisa sangat luar biasa kaya, gemas. Ya, saya punya kesalahan yang Pak Gatot. Aku juga punya manusia biasa. Aku juga bekas orang gila. Ya, tapi aku sekarang ini memperbaiki diri untuk merubah gila saya ini pelan-pelan untuk menjadi orang baik. Makanya tempat saya ini sudah 17 tahun tidak pernah putus dengan anak yatim piatu, karena saya kemarin saya terlalu gila. Saya bolak-balik tanah suci. Saya bawa orang, bukan saya bisa umroh. Saya bawa orang semua, saya bawa 40 orang, 30 orang, 20 orang, saya ajak kasih umroh mereka. Dan uang halal, nggak ada uang haram. Pak Gatot memperbaiki koreksi statement itu, dan saya juga menahan diri memperbaiki koreksi apa statement saya salah. Ya kalau memang bisa kita saling memaafkan, ya mari kita saling memaafkan. Negara ini negara hukum. Jadi itu saya sampaikan teman-teman media semua. Terima kasih. Mungkin nanti kan sudah mau ada sama sedikit. Cukup ya? Oke. Salam Indonesia. NKRI. Ormas yang hebat itu bukan karena jumlahnya banyak. Gimana kalau saya datangkan
gedung sate 500.000 orang tanpa buat kerusuhan. Buat apa Bang datangkan? Bapak kita Itu aja boleh dipertanyakan. Buat apa? Mau menunjukkan kekuatan. Deddy Mulyadi, panjang umur dengar ini Bang Hercules. Deddy Mulyadi Indonesia dipilih oleh masyarakat Jawa Barat, dan saya mengakui si Rai, masyarakat Kota Bekasi memilih dia bukan karena siapa-siapa, karena dia layak untuk dipilih. Deddy Mulyadi itu 62,22%. Jadi nggak usah ditonjolkan anggota saya. Dari dulu gayanya Bang Hercules ini anggota saya. Apa kalau begini tetap gaya? Orang lain boleh diem sama Abang kalau ngomong. Orang-orang yang di TikTok ini. Saya nggak mau diem. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Semua manusia sama. Kebetulan kita sampai sekarang sehat panjang umur. Nggak ada yang sempurna manusia. Ini saya dari seorang aktivis di Kota Bekasi saya tinggal. Saya sampaikan kepada Pak Hercules, jangan terlalu sombong. Diduga Abang ini sombong. Anggota saya 500.000 orang, kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo. Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu kok, Gerindra aja nggak ada ngomong gitu. Kok jadi apa yang ngomong? Keberatan saya. Saya memilih Pak Deddy Mulyadi bukan karena Gerindra, bukan karena Prabowo, sekalipun saya ini ketua relawan Prabowo Merah Putih, bukan, karena Deddy Mulyadi hebat. Jadi diduga Bang ini hendak menghebohkan suasana. Jangan gitu Bang, saya berani untuk dialog dengan Abang terkait dengan Deddy Mulyadi mengatakan bahwa ormas bukanlah dalam arti preman, tapi ada preman berkedok ormas. Jadi jangan salah paham dong. Di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisa. Ya buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa, lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau-mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Hati-hati. Sario Marsal membantah kabar bahwa Prabowo Subianto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Pembina GRIP Jaya. Ia menegaskan bahwa Prabowo masih berperan aktif dalam organisasi dan tetap memberikan dukungan penuh. Prabowo tidak pernah menyatakan mundur. Itu hanya isu yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, kata Hercules saat ditemui awak media. Ia juga meminta seluruh anggota GRIP Jaya untuk tetap solid dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. GRIP Jaya tetap berada di bawah arahan Pak Prabowo. Tidak ada perubahan, tegasnya. Ya kalau RU kan kewenangan pusat ya, kemudian kewenangan DPR, kewenangan pemerintah. Prinsip dasar bagi kita di Provinsi Jawa Barat adalah satu hal saja. Kita ingin daerah-daerah ini aman, tertib. Kita ingin orang berkumpul dan berserikat itu untuk mendorong pembangunan, membuat iklim investasi menjadi sehat, membuat iklim investasi menjadi kompetitif, dan melahirkan daya dukung terhadap sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di Jawa Barat. Dan melahirkan orang-orang yang senang bekerja, bukan senang berkumpul saja, tidak mau bekerja.